Aku beneran kepikiran buat jual sex toys. Iya. Hi, welcome to Ngobrol di Dev. This is your host, Angga Baskara. In today's episode, I have a special guest. He's an actor, juga merupakan MC, also host in this program. But now, he's been trying to be one of the finest selebgram and influencer in Bali. So, please welcome my guest in this episode. Ada Adi Pranakusuma, aka Adip. Oke, Angga Baskara luar biasa mengambil alih opening hari ini. Itu opening mana tuh? Itu opening ngobrol di podcast. Ngobrol di podcast. Hari ini kan udah take over jadi ngobrol di Dev. Oh, ngobrol di Dev. Maunya sih rencananya drink di podcast gitu. Enggak ya. Drink di podcast. Luar biasa. Angga Baskara, terima kasih sudah hadir di sini dan kita selalu menemani guest kita. Yang guest siapa sebenarnya? Dia ada saya nih. Kalau aku yang ambil alih satu episode ini boleh nggak? Waduh, mengambil lahan pekerjaan ya. Seperti biasa kita menyambut hangat Baskara dengan Tropicaloha, dan jangan lupa teman-teman simpang kesini di Jalan Kaspari nomor 22 dan visit our website di www.devauthentic.com. Cil-cil lah dikit ya. Aku yang ini aja deh. Oh iya. Ini ada semut soalnya bro. Jahat kamu ya. Sabar ya. Kok bisa ada kayak gini ya? Kita buang dulu ya. Sabar. Belum cheers. Belum. Saya banyak ya slow kilo, Pak. Kita mau gosipin apa hari ini? Apa ya, pokoknya kita ngobrol aja lah. Cheers guys. Apa kabar Bas? Gimana kesibukan hari ini selain menjadi seorang manajer dari Wax One Band di Mort and then Fighter podcast dan lain sebagainya? Gak fighter bangsa. Gak fighter ya? Gak fighter. Gimana sekarang belakangan ini? Kabar sehat. Kabar sehat. Belakangan menikmati hidup sebagai seorang jobless. Seorang teacher juga ya? Anda fake teacher nggak? Enggak kok, aku beneran guru. Oh beneran ya, bukan yang gitu ya? Bukan nggak ada hubungan sama fake taksi. Nggak ada hubungannya. Fake hostel. Nggak ada. Terus juga. Tidak ada hubungan dengan Pornhub ya? Oh nggak ada. Tidak ada. Cukup sih sekali aja sama Pornhub bro. Iya. Gimana? Kabar sehat. Kegiatan sekarang lagi fokus sama White One sama podcast aja sih. Podcast aja ya. Tapi mungkin teman-teman di luar sana belum tahu Bas, background ketika kan ada profesi kan guru ya. Sempat menjadi guru apa? Bahasa Indonesia. Artinya dulu apa? Sekolahnya memang backgroundnya untuk menjadi guru? Iya, aku memang kuliah itu memang di pendidikan keguruan. Karena to be honest, being a teacher is my childhood dream. Serius? Ya. Dulu cita-cita menjadi seorang guru. Yap. Dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia itu alternatif karena setelah beberapa kampus nggak nerima aku, dan aku mulai berpikir kayak kalau aku kuliah di sini ikutin yang lain, ikutin arus di PTN itu bakal wasting time, money. Jadi aku pilih ya udah deh aku jadi guru aja. Terus aku lihat bahasa Indonesia ini menarik sebenarnya, jadi menarik itu yang aku geluti. Tapi biasanya justru bahasa yang kita gunakan sendiri adalah bahasa yang lebih susah untuk kita pelajari, ya nggak sih? Aku bahasa Indonesia C loh. Wah, Pas kuliah. oh bad luck kuliah. Tapi kamu bisa di host ya? Kan verbal berbeda dengan theoretical. Oh gitu. Iya. Cara membuat daftar pustaka, cara membuat apa? Nggak ngerti soal seperti itu. Artinya mengajar anak-anak. Aku ngajar itu kalau kemarin waktu sebelum berhenti itu dari SMP SMA, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Yeah. Terus udah juga sempat ngajar dari toddler, toddler, kindergarten, primary, secondary, sekitar itulah. Ribet nggak sih ngajarin yang masih bocil gitu? Gemes sih. Gemes ya? Banget. Marah juga nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tapi satu sisi kalau udah mau mengekspresikan
feeling aku tuh kayak wah kok nggak ngerti sih gitu. Itu kalau nggak secara langsung ya ini dong gitu. Kayak misalnya bilang huruf, kebanyakan bilang huruf F itu F F ya kan? karena kita di Bali. Jadi ya Iya benar dong. Ngerti nggak sih? Gitu? Iya. Mau nggak mau ya harus kayak gitu. Iya. Artinya menjadi seorang guru kita juga mempelajari psikologi seseorang. Ya itu juga kenapa akhirnya aku milih guru, karena satu aku selain cita-cita, aku senang bergaul dan bertemu banyak orang. Dengan aku menjadi guru, aku bisa kenal nih banyak karakter. Dan tahu background dia akan seperti apa, terus juga tahu pola pikir orang lain seperti apa. Iya. Dan meskipun pasti itu masih bocil-bocil. Iya, banyak banget. Karena tidak menutup kemungkinan kita juga belajar dari anak kecil. Banyak, aku belajar sabar banget kok dari mereka. Belajar ngelantangin basang bahasa Balinya ya. Belajar jadi kayak apa ya? Satu sisi belajar untuk menempatkan diri, belajar untuk nggak teler ketika ngajar, terus belajar untuk on time. Ya, itu sih yang beberapa nilai yang aku dapat. Akankah dari cita-cita mengajar dan profesi seperti itu adalah salah satu bekal mental untuk menjadi seorang MC atau public speaker saat ini? Kalian berat sekali tanya bangsat. Kok kaku gitu kan nanya lo? Wis, aku kan ceritanya lagi biar kayak itu loh. Secara kan kita hari ini kedatangan Om Deddy. Kok Deddy gak mau aku? Gak ya apa? Deddy tuh kayak aji-aji badannya men. Oh gede ya, ada Iya. belum gini ya. Marcel Ya. Sampai ya, bosan aku dibilang kayak Marcel sih. Ais, aku juga bosan dibilang Ardito Iya. makanya nungguin Breo. Enggak, tapi kalau MC itu jauh sih sebelum aku jadi guru. Oh, Aku pertama MC itu waktu aku masih di Casanova, masih siaran sekitar 2013. sebentar, jauh sebelum menjadi guru artinya sambilan kuliah itu Awalnya adalah MC. nge-MC Sama jadi penyiar radio. sama penyiar radio. Itu di semester berapa? Lulus SMA. Lulus SMA sudah menjadi penyiar radio dan MC. Penyiar radio dulu, terus selang beberapa bulan baru jadi MC. Nah, kenapa sih tidak dapat chance itu ya dulu ya? Enggak, belum sadar aja. Oh, belum sadar ya? Atau mungkin nggak dengerin radio aja. Oh, aku emang enggak sih. Emang enggak sih. Kalau aku pribadi emang pendengar radio dari SD SMP. Pendengar radio banget ya. And then berkeinginan Jadi penyiar. Jadi penyiar itu salah satu job yang aku pengen banget loh waktu itu. Wah kayaknya keren nih kalau jadi penyiar nih ya. Aku dengerin Dum de Cavalera. Terus aku dengerin all semua penyiar di Casanova gitu, dan dengerin penyiar radio lain kayak di Gema Merdeka ya kan. Terus pokoknya radio lain gitulah. Dan aku berpikir someday kalau aku jadi penyiar kayak keren ya, profesi yang enak nih, cuap-cuap ngobrol dibayar. Aku belum mikirin duitnya, tapi aku berpikir bahwa menjadi penyiar waktu itu akan terkenal bro. Oh, akan terkenal ya. And then in the reality gimana? Menepis paradigma bahwasanya menjadi penyiar radio itu boring di studio sendiri, kena asap, bibir asam apa segala macam, gimana? So sih sebenarnya. Okay. Kayak kalau masalah boring atau enggak itu balik ke personal. Betul. Tapi sejauh aku menjalani profesi sebagai penyiar radio selama kurang lebih 8 tahun terakhir. Oh my god, sampai dari semester berapa? Dari 2012 itu 13 gitu sampai di Januari 2020. Januari 2020 tetap Akhirnya Januari 2020 aku cabut. Karena kesibukan yang tidak bisa terkontrol. Gitu. Mau nggak mau mesti cabut nih. Iya. Makanya kalau orang nanya, Bas, enak nggak sih jadi penyiar? Ya enak. Menurut aku pribadi, betul. Menikmati. Sangat menyenangkan. Iya. Menjadi penyiar radio gitu. Terus pasti akan ada pertanyaan lainnya, bisa nggak hidup dari jadi penyiar? Bisa nggak memenuhi kebutuhan diri sebagai seorang penyiar gitu? Ya itu balik lagi ke kitanya bisa nggak.
taraf hidup kita sesuai nggak sama yang dibayarkan gitu. Betul, karena Baskara sendiri tidak hedon-hedon juga sepertinya saya lihat. Apa Enggak. apa nggak kelihatan sebenarnya? Nggak kelihatan sebenarnya. Oh nggak kelihatan ya, padahal sebenarnya party setiap hari dia. Aduh, kalau party setiap hari mah itu tergantung budget aja sih. Gantung budget. Ya. And then setelah itu baru beralih ke podcast. Podcast aku udah dari 2017, men. 2017. Artinya masih siaran, masih ngajar, tapi tetap ngambil Podcast. Jadi Jadi orang sorry tapi to be honest, jauh sebelum orang-orang di Bali tahu podcast. betul. Jauh sebelum orang bikin podcast saat pandemi. Betul. Yang memang notabene tujuannya mungkin biar nggak salah ya. Iya. Ngisi kegiatan atau cuma Iya, mengisi waktu bosan aja iya. sebenarnya bikin podcast. Ya. aku udah mulai duluan. Udah mulai duluan. That's why kenapa saya mengundang Angga Baskara di sini. Karena beliau adalah menjadi kalau bahasa di konten sebelah pionir. DJ dong. DJ pionir. DJ. Ya jangan dong. Benar. Dia berpikir apa? Akankah itu mengambil podcast karena wah, passion saya emang udah ngobrol banget dari MC and then penyiar radio karena belum ada yang ngambil podcast. Berusaha mengambil menjadi itu hal yang pertama di Bali atau memang apa? Visinya pertama membuat podcast. Kamu ngulik banget ya. Iya dah, masa ngobrol sama podcaster gini nggak ngulik. Jadi podcast pertama yang aku dengar itu adalah punya Adriana Colby. Oke, sudah dibahas juga waktu itu. Di Jakarta namanya adalah podcast awal minggu. Iya. Habis denger itu sekitar 5-6 episode, aku baru kepikiran untuk coba aku adaptasi di Bali gitu. Dan ketika podcast yang pertama aku bikin, aku kasih lihat ke teman-teman, ada yang oke, ada yang enggak, tapi mostly bilang kenapa sih bikin kayak gini? Apa bedanya sama radio gitu? Oh, kenapa? Kenapa pertimbangannya tidak menampilkan gambar di konten-konten? Enggak, aku emang nggak mau terjun. Aku bukannya nggak mau terjun ke YouTube ya. Banyak Betul. yang nanya, Ya. kenapa sih Bas nggak dibikinin YouTube aja? YouTube aja, Kenapa? Kalau dari dulu dibikinin YouTube, udah sampai sekarang kan 82 nih tayang nih. Episode-nya di minggu podcast ini. ya. Mungkin kamu udah banyak punya duit. Terus aku bilang, aku nggak mau kalau aku bikin YouTube namanya bukan podcast dong. Iya, betul itu. Iya. Kalau di YouTube ya namanya ngobrol aja biasa. Iya, bisa dibilang talk show mungkin? Ya bisa. Jatuhnya Iya. bukan podcast gitu. Betul. Makanya kenapa aku fokus di audio, karena aku masih kangen siaran, aku masih cinta sama dunia penyiaran. That's why aku tetap main di audio gitu. Main di audio saja. Ketika 2017 aku bikin pertama kali, akhirnya pasarnya udah ada waktu itu di Jakarta, tapi nggak di sini. Terus bikin lagi 18 masih sama. Nah 19 aku coba bikin, dan ketika aku bikin itu aku lihat di Jakarta udah rame banget, ada orang bikin podcast. ada box to box, terus juga ada Magna Talks. Itu yang aku lihat kayak wow, ini kalau dibawa ke Bali, dan yang aku angkat adalah kearifan lokal yang ada di sini. Betul. Hal-hal yang orang nggak tahu bahwa di Bali itu ada loh gitu. Orang-orang seperti yang perlu diekspos. Yang underrated tapi memang punya Potensi. gitu, selain cuma sama media-media lokal yang udah itu aja. Bisa gitu. Itu yang aku angkat, dan ya sampai sekarang mau 2 tahun jalan ngobrol di podcast. Ya. Aku udah cukup banyak merasakan impact-nya. Cuma balik lagi, the problem itu bukan marketnya bro. The problem is not the market. Iya. Tapi our people yang menjadi problem. Kenapa, Mbak? Kenapa dengan maksudnya people nowadays kenapa? Orang-orang kita, aku nggak bilang semua ya, tapi mostly itu masih belum bisa lo dengerin podcast, masih belum bisa lo dengerin orang ngobrol. Aku nggak nyalain kalau mereka nggak bisa dengerin orang ngobrol 1 jam atau lebih. Iya. Tapi mereka pasti ketika pertama kali mendengarkan podcast akan mengatakan, apa nih? Bosenin nih. Kayak tadi cerita
cara kini ya Bang Cino. Oh ya. Padahal dia nggak tahu isinya apa. Betul. Dan juga Ya. podcast tuh udah nggak berkembang di Bali, men. Sulit. Podcast bisa di take note adalah yang audio. Aku bisa boleh di highlight. Cuma beberapa podcast aja yang memang punya potensi di Bali. Setelah aku coba kulik lebih dalam, ada beberapa podcast yang memang punya potensi luar biasa banget. Tapi sisanya ya udah cuma jadi pengikut aja. Yang dibahas itu aja. Jadi kalau bisa dibilang perkembangan podcast di Bali lambat banget sih. Lambat banget. Satu karena orang-orangnya masih belum bisa mensupport. And then belum ngeh juga. Terus dua, pasarnya udah ada tapi orang masih belum sadar. Oke. Bagaimana the way they do the market. Itu masih belum banyak yang sadar. Ketiga, ya tidak bisa meng-create lebih dari itu. Dan kondisi masyarakat dan orang-orang seperti itu yang saat ini, apa yang masih membuat Baskara ingin tetap konsisten di podcast? Mengetahui semua hal itu yang tadi disebutkan. Ya aku suka ngobrol, men. Oke. Intinya tetap menjalankan kesukaan aja ya sebenarnya ya. Karena kan apa yang aku angkat di podcastku adalah ini, I have no mission. Aku nggak punya misi spesial. Tersendiri ya nggak di punya dalamnya. campaign apapun. Betul. Dalam setiap obrolan podcastku. Iya. Jadi mau tamu bicaraku atau narasumberku mau bawa campaign apa, mau bawa misi apa, aku nggak masalahin. Karena kalau dari aku cuma minta just be yourself aja, honest aja gitu sama diri Ki sendiri. Oh kalau Ki memang politikus dan Ki memang populis, tapi ketika aku tanya Ki nggak mau ngaku Ki populis, ya udah nggak masalah. Toh yang nanti akan menghakimi adalah pendengar. Betul. Ya kan? Kalau emang Ki benci sama orang lain, kenapa Ki nggak ajak ngobrol aja? Apa sih alasan Ki benci sama dia? Audiensikan ya. Apa sih yang bikin Ki senang sama dia? Apa sih yang bikin sampai Ki jadi die hard fans banget gitu sama sosok ini? Udah ajak ngobrol aja. Toh Ki akan dapat jawabannya sendiri. Oh ternyata si A ngedegin Basang no. Ya. Klien ketika aku ngobrol sama si B ini, bangsat. Wah, Basang tuh udah gemetan gitu. Iya. Kayak gitu aja. Aku nggak ada bawa misi apa-apa di setiap obrolanku sama narasumber. Aku cuma pengen dapat insight. Oh ternyata seperti ini insightnya dia. Ya udah ini yang aku bagi ke pendengar. Makanya betul. Sudut pandangnya cuma satu dari narasumber aja. Tidak ada kondisi menghakimi dari Baskara ya, ada menilai, ngejudge ya. Aku nggak mau. Aku di sana kan sebagai listener, sebagai pendengarnya dia, sebagai teman ngobrolnya dia. Betul. Kayak balik lagi ke basic. Misalnya kayak temen nih ngobrol, men aku mau cerita dong. Iya. Aku kemarin putus sama si A, terus tiba-tiba potong. Baru putus. Nah, adu nasib jadinya. Kebiasaan kan begitu sekarang. Iya, baru putus. Iya. Aku ditinggal nikah kayak gitu. Benar. Itu kan membuat ya jadi obrolannya nggak nyantai. Betul. Ya kan nggak nyaman. Betul. Kita jadi mengambil spotlight dari si narasumber. Betul. Itu yang nggak mau aku lakukan ke narasumber. Iya, betul. Jadi aku memberikan sepenuhnya spotlightnya ke narasumber gitu. Aku ya sebagai hostnya doang. Ya. Jembatan antar narasumber dan juga pendengar. Betul. Sama orang temen yang mendengarkan cerita temennya. Betul. Itu yang sebenarnya ada di ngobrol di podcast gitu. Oke. Ya, aku tuh biasa saja. Betul. Banyak orang yang nggak suka sama mereka. Jadi kalau nggak suka kenapa nggak ditanya sih? Apa sih alasannya? Ya udah kita cari tahu aja gitu. Aku cari tahu kenapa menjadi A, kenapa bertingkah seperti ini gitu. Iya. Karena posisinya Baskara di sana kan sebagai jembatan saja ya, bukan sebagai orang yang membenci kan di sana. Ya. Mau posisiku entah membenci, mau posisiku entah menyukai. Pada dasarnya aku udah jembatan. Betul. Nah, makanya ketika episode tersebut keluar, ya terserah. Biarkanlah pendengar yang akan menghakimi, menilai sendiri. Dan Baskara juga bilang di sana kita tidak perlu mengundang orang yang sudah besar baru kita undang ya.
Tapi kita melihat bahwasanya di sana ada potensi dan patut untuk diketahui oleh banyak orang. That's true, man. Memang kalau dibilang idealis kok. Dalam artian aku respect sama banyak orang-orang besar di Bali, influencer dan beberapa juga aku kenal sama mereka. Sangat-sangat segan. Tapi come on man, kalau aku juga ngangkat mereka, siapa yang mengangkat teman-teman yang punya potensi selain mereka yang istilahnya dia underrated tapi dia punya potensi dan ternyata dia melakukan banyak hal yang impact-nya ke Bali itu besar gitu. Besar sebenarnya, cuman kurang publikasi ya sebenarnya ya. Dan kalaupun diangkat ke nasional tuh juga tahu kalau di Bali itu ada seperti ini. Ada orang-orang seperti ini. Betul. Makanya jangan heran kenapa nggak angkat Robi, kenapa nggak angkat Marmar. Mungkin nanti ada season akan ada di season berikutnya. Tapi untuk sekarang nggak dulu deh. Aku cari yang memang butuh untuk diangkat. Menurutku pribadi. Ya, menurut aku pribadi. Iya. Dan bukan artinya idealis Baskara adalah selalu mengundang orang yang belum besar, enggak juga. Karena saya juga melihat ada orang-orang besar yang sudah diinterview oleh Baskara. Benar. Tapi nggak YouTuber sampah ya. nanti. Saya mau bahas karena bahas YouTube ya. Tadi katanya ada yang sempat menyinggung bahwasanya Bas, kenapa nggak main YouTube? Kalau kamu main YouTube, harusnya kamu sudah punya banyak uang. Pertanyaannya adalah, ketika Baskara main di podcast di Spotify, itu artinya gimana? Income-nya tidak sebanyak YouTube apa? Gimana maksud dari kalimat itu? Kalau dibilang income, YouTube memang jauh menghasilkan income yang lebih besar. Akan lebih besar ya? Akan lebih besar. Kalau dari Spotify sendiri, itu kan ada Anchor. Iya. Jadi aku dapat duitnya dari Anchor kok. Teman-teman yang mau bikin podcast juga bisa dari Anchor dapat duitnya. Iya. Untuk nominalnya ya itu tergantung dari seberapa banyak listener aja sih. Dari listener aja. Tapi Baskara sendiri hidup sekarang dari sana. Iya, aku hidup kok. Hidup kok. Baskara hidup kok dari podcast. Maksudnya aku jobless sekarang. Oh ya, sudah berhenti menjadi teacher. Untuk saat ini aku sudah sedang tidak mengajar. Kegiatanku adalah ngurus White Swan sama ngobrol di podcast. Podcast. Ya, fine aja gitu loh. Dalam artian kayak ya udah sih, kalau kayak percaya sama apa yang udah kayak create, apa yang kayak buat, yakinin aja deh gitu dulu. Ya, betul. Dan itu sebenarnya masih ada kemungkinan ya. Jadi tergantung bagaimana kita memandang itu sendiri ya, entah kan mau main di YouTube, entah. Semuanya menurutku sih harus ada effortnya dan harus sustainable sih di balik semua itu ya. Ya kalau nggak konsisten nggak bakal jadi apa, bro. Betul. Kuncinya kan konsisten. Betul. Tadi juga sempat disampaikan di Bali ini sudah ada beberapa podcast yang bisa memiliki predikat meyakinkan lah ya, berpotensi lah ya. Dan itu semua dirangkum dalam Lokajaya Group atau gimana? Enggak semua. Enggak semua. Tapi rata-rata teman-teman kok kenal baik. Aku bahkan support banget. Kalau nantinya ada podcast yang bisa bersaing sama podcast di Jakarta. Betul. Karena kan barometer kita nggak muluk-muluk, barometer kita adalah Jakarta ya. Betul sekali, karena sentralnya banget ya, sentralnya banget. Tapi aku berusaha tidak mau menjadi kejakartaan. Betul. Jadi di ngobrol di podcast logatnya nggak ada yang lu gua, Pak gimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada gua ngomong kayak gitu. Nggak ada lo gue. Nggak ada ya? Aku, kamu, Changchi. Changchi K juga. K juga ya. Kita harus membawa lah Bali lah sedikit ya. Dan di sini jadi masih ada pride daerahnya ada gitu loh. Pride, Balinese pride-nya harus ada tetap di dalamnya. Kalau boleh jujur, 70% pendengarku adalah Jakarta. Orang di Bali itu cuma ada 20%-nya aja. 20%-nya. 10%-nya merata di seluruh Indonesia. Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lain. Yang mengagetkannya adalah kalau misalnya teman-teman di Jakarta aja mendengarkan 70%, berarti mereka penasaran dengan apa yang ada di Bali. Orang-orang di Bali saat ini belum ngeh dengan hal itu. Belum explore. Kalaupun ada ya sebagian, nggak semua. Nggak semua ya, dia belum tentu mengulik tentang hal itu ya. Nggak nyalahin sih, karena kan yang namanya podcast ini satu emang dengerinnya di Spotify. Betul. Dan nggak semua orang ya tahu Spotify. Dan nggak semua orang bisa pakai Spotify Premium. Premium. Aku nggak masalah sih. Betul. Even padahal
podcast itu meskipun kita nggak premium kita bisa dengerin full kok. Ya, oke. Gitu. Bicara soal Berat ya obrolannya. berbeda ya. agak sedikit seperti Mbak Nana lah, aku influencer, aku Mbak Nana. Biasanya band-bandan. Ini Biasa- kenapa sih gendernya ini? Kenapa sih biografinya bisa namanya ini bandnya? Karena kebetulan kita bisa dibilang satu ranah ya bahasa, jadi banyak sih sebenarnya yang ingin diperbincangkan. Aku disuap nih di sini. disuap pakai yang ini aja lah soalnya. Disuap pakai swab test. Iya. Tapi bicara soal apa ya, orang-orang pada daerah kita saat ini, and then konten yang dibuat di Ngobrol di Podcast, apa yang sudah dilakukan oleh Baskara itu kan lebih mengedukasi ya Mas ya. Aku memang fokus di edukasi. Memfokuskan ke edukasi, dan aku sempat berpikir seperti ini Mas. People nowadays akan boring ketika kita membahas soal edukasi ya nggak sih? Orang itu lebih suka ketika konten-kontennya diajak berhayal dan digiring untuk sorry to say salah satu selebritis staycation, and then dengan kekayaannya kita menonton itu berhayal. Wah, dia seperti ini, and then konten-konten yang seperti dibilang oleh Baskara ini sebenarnya aneh, kontennya ini sampah sebenarnya Mas. Gimana sih tanggapan seorang Baskara yang mengetahui soal kita berada di industri kreatif ya Mas ya, dengan ide-ide seperti itu, dan kita buktikan sendiri bahwasanya ide-ide seperti itu yang saat ini laku Mas. Kalau boleh jujur nih, kayak maksa aku buat kayak maksa aku nih buat mengatakan ini nih. Enggak, kita kan perlu tahu itu loh. Maksudnya kita kan punya paradigma yang sama, Mas. Kita punya pemikiran yang sama. Oh, berarti menyamakan persepsi. Berarti menurutmu kebanyakan YouTuber Bali itu kontennya sampah. Enggak, tapi dari Ki sendiri nih, menurut Ki YouTuber di Bali, kita bicara Bali dulu ya. YouTuber di Bali itu kontennya kebanyakan sampah atau enggak nih? Karena kan Ki mau menuju ini. Tadi di openingnya bilang selebgram apaan? Menuju apa? Menuju puncak. 10K, menuju 10K. Atau mungkin 1 point sekian miliar gitu. Nah, menurut Ki dulu deh. Ki harus jawab, men. Iya. Ternyata gini ribetnya sama MC yang dibalikin dulu ya. Sampah dalam artian itu kan banyak pandangannya. Karena secara pribadi aku juga pengen apa yang aku tuangkan di sini setidaknya bisa menginspirasi dan mengedukasi. Tidak muluk-muluk merasa iri nggak sih Bas? Kayak anju. Aku nggak iri sih, tapi kayak nggak, maksudnya gregetan gitu loh. Ketika kita ingin mengedukasi, menginspirasi teman-teman di luar sana dengan apa yang kita buat, dengan konten kita, dengan siapa yang kita undang, tujuan kita kan memberikan informasi yang baik dong. Dan kita melihat yang seperti itu kan menjadi dilema sekali. Dilema dalam satu sisi, apakah kita harus menjadi seperti itu agar bisa mencapai sukses? ya ini adalah pasar yang dibentuk dan dimau sama masyarakat kita ya. Betul. Masyarakat kitanya senang banget yang hal-hal receh. Yes. Kayak misalnya, Kak, challenge dong. Coba salto di tengah jalan gitu, lampu merah. Nah, iya kan? Kalau aku misalnya diminta kayak gitu, aku akan bales, coba Ki lakuin sendiri dulu. Rekam, kirim ke aku bayar Ki 100.000. Oh, gitu. Aku balikin kayak gitu. Kak, coba dong makan kulit pisang pakai bumbu sate ayam. Aku akan kasih video aku makan sate ayam dengan normal pakai lontong kok. Ngapain aku harus makan lebih enak kok daripada kulit ayam. Kulit ayam apa? Kulit pisang. Iya. Sudah gila itu, Bro. Sudah gila. Ya. Ngawur itu ngawur. Tapi gimana tanggapan? Kita kan jadi berpikir seperti itu dong, jadi ya. Sebagai kita yang di dalam industri kreatif kan kita berpikir, wah sepertinya harus mengikuti skemanya mereka untuk bisa nggak muluk-muluk, mereka kan dapat penghasilan dari sana, Bas. Iya. Dan penghasilannya lebih besar. Bener. That's why. Secara logika kan seharusnya membawa impact yang lebih besar dan lebih menginspiratif, seharusnya mendapat penghasilan yang lebih besar. Gini Dip. Iya. Ketika Ki membuat suatu karya, tanggung jawab karyamu itu kan ke masyarakat ya. Betul. Sekarang kalau Ki membuat karya sampah, berarti penonton Ki itu akan mengonsumsi sampah.
dan mereka pun akan melakukan hal yang sampah. Itu yang bisa aku garis bawahi sih. Iya. Sekarang aku nih lagi senang banget nonton konten makan-makan. Iya, oke. Food blogger Nah, gitu. food blogger tapi yang mukbang yang masih manusiawi ya. Memang makanan. Memang makanan. Patut dimakan. Aku kalau di Indonesia lagi nonton Tan Boy Kun. Itu salah satu food blogger yang food vlogger yang wah oke nih kontennya gitu. Terus aku ngikutin juga punyanya Mas Acha Straight Answer. Aswap. Iya. Habis itu beberapa Next Carlos juga ya kan. Beberapa pembuat creator makanan gitu. Iya. Nah, ketika aku nonton Tan Boy Kun, aku merasa wah tadi sedap sancang nah. Iya, dia memancing nafsu makan. Seneng aku lihat loh. Iya. Makanan ini gini, dan yang aku pikirkan bukan dari rasa makanan, tapi aku mikir apa yang dilakukan ketika dia menghabiskan misalnya dia mukbang 10 bungkus samyang misalnya. Oke, kita tahu makan 1 bungkus mie instan aja itu udah banyak kalorinya kan? Iya. Dan juga micinnya. Iya, dan cukuplah untuk tubuh satu satu bungkus mie instan seminggu. Sekarang kalau Ki makan 10 bungkus mie instan dalam waktu bersamaan. Satu waktu yang bersamaan ya. Gimana cara Ki menjaga kondisi tubuh Ki? Ki melakukan olahraga apa? Ki ngelakuin diet apa? Iya. Gimana cara Ki tetap biar fit dan bisa melakukan mukbang lagi di beberapa hari kemudian Iya, gitu. dengan konten-kontennya ya. Itu yang jadi fokusku. Ya. Bukan ke makanannya, karena kalau mau explore makanan, Mas Acha dan Next Carlos itu jauh lebih eksploratif. Jauh lebih kaya akan food experience. Oke. Cuma di Bali ini yang belum ada. Yeah. Mukbangnya mukbang biasa aja, kayak aku makan Ricis level 5 satu udah Itu yang dijual. bukan itu, tapi bukan itu yang dijual, tapi kayak pertanyaan apa man yang dijual. Aku juga bisa kok bikin konten makan Ricis level 5 satu kota, Habis itu kepedesan. udah selesai. Kayak gitu loh. Dia tidak memikirkan hal amoral value di baliknya. Value di balik konten yang Ki buat tuh apa sih sebenarnya? Itu yang nggak banyak aku temuin di Bali. Memang ada beberapa kok value-nya gimana dia menargetkan pasarnya, gimana dia tanggung jawab sama kontennya. Tapi rata-rata ya udah gitu aja. Sama kayak sekarang orang di Instagram jualannya apa? Dada paha. Oke. KFC men, dada paha. Iya. Bikinian, jual nyonyo. Habis itu program iklannya adalah poker bla 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 bla, judi bola. Iya. Aku yang bayar kan Iya. Kayak gitu bisa sampai miliar followernya banyak. Dan kenapa sekarang orang bisa follow? Karena dia jual badan. Kayak boleh orang yang nonton channel ini kalau mau protes langsung DM aku di @_4xBSKR kalau memang nggak terima. Betul. Kita ngobrol di podcastku. Oke, ya itu fungsinya menjembatani ya. Iya, makanya. Kalau memang kita merasa kayak cuma menjual tete sama selangkangan, ya kan? Iya. Kasih tahu dong ke publik bahwa aku punya ini nih, aku punya aku punya karya. That's why they call me adalah influencer gitu. Betul. Influencer kan orang yang Menginfluence. Beda dengan selebgram. Yoi. Selebriti Instagram. Ya udah sih, kalau cuma jadi selebriti di Instagram gak usah gitu. gak usah songong, gak usah sengak. Iya. Ya kan? Tapi Follower belum nyampe K aja udah ada DM for inquires. Ngentot. Tapi aku gak pernah loh ya. Enggak, maksudnya ya orang lain. Tapi aku juga enggak kok. Iya, benar. Siapa mau? Benar. Aku yang perlu kita garis bawahi di sini, Bas. Mungkin kita bisa samakan persepsi lagi ya, Bas ya. Kita tidak menyalahkan hal itu ya gak sih? Aku gak pernah nyalahin. Tidak menyalahkan hal itu, cuman kita hanya Aku sih menyayangkan aja ya. Menyayangkan dan juga
menguak apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat sekarang seperti itu kan Mas. Tapi bicara soal Ya udah sih kalau misalnya dia kalau emang jualan despite kejualan yang kayak gituan yang tadi aku bilang tuh. yes. Ya maksudnya kalau mungkin cowok juga ada yang kayak gitu ya, aku nggak nyerang siapapun nih, aku no offense sama siapapun, aku harap juga nggak ada yang hard feeling sama yang dengerin statementku. Berkaryalah gitu loh, entah karyanya kayak bikin jual thrift shop, entah karyanya adalah kayak jual makanan, tapi kan itu karya, betul, dan nggak masalah gitu loh. Nggak masalah. Tapi kalau kayak mengklaim diri kayak ada selebgram dan influencer tapi kita tidak menghasilkan apapun, tidak ada karya di baliknya gitu ya. Ya udah sih. Mau ke 1, sekian miliar buat aku kayak adalah sampah. Aku nggak perlu tahu siapa ke. Nggak perlu tahu ya. Nggak pengen tahu itu pokoknya. Iya, aku akan pengen tahu. Paling cuma lihat, oh ini Jano kalau ini. Ya ini A B C. Oh, monean kan. Apa sih impact-nya itu untuk Bali? Apa sih impact-nya itu untuk lingkungannya ya? Itu aja sih. Ada sih fungsinya bacol biasanya. Kleng Jano, wah dasar, gede aja nyonyone ceceng. Kleng six pack nih sih, wah. Kak tolong rahim aku panas. Anget biasanya. Anget. Ya. Dia mandi air hangat tuh dari nggak tahu dari mana mandinya sampai anget rahimnya. Tapi kembali lagi yang aku perlu garis bawahi, kita berdua di sini tidak menyalahkan karena apa Mas? Aku pernah melihat seperti ini realitanya karena ada beberapa teman juga pelaku seperti itu yang aku tahu. Spill the tea. Kalau kata Twitter tuh spill the tea. Iya. Maksudnya dalam inisial siapa? Enggak. Ya kayak sama siapa ya kan? Maksudnya melakukan hal seperti itu. Ya, aku sekali ya, Peh. Enggak. Tipis. Enggak. Tur. Udah, jangan. Nama Balinya deh. Enggak. Bahaya nih sama MC deh kayak gini nih. Strike itu bahaya. Karena kemudian gini, Mas. Nah, di mana ki? Mereka orang itu Bali emang nggak? Anjing. Mereka itu seperti itu, belahan tetek paha karena awalnya mereka mencoba seperti itu, and then dia merasakan ada pengaruh dalam artian mereka dapat job dari sana. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Iya, aku ngerti dapat job kok. Dapat job, coba dia dengan resiko seperti itu. Begitu. Jadi kenapa mereka pamer belahan, pamer apa? Besok aku mau jual sex toys. Aku endorse mereka. Aku beneran kepikiran buat jual sex toys. Iya. Men, sex toys itu kebutuhan, men. Betul. Ya kan? Betul. Mungkin sampai aku keluar nih ideku ini, entah siapapun yang akan comot nanti ya. Ketika menonton video ini, aku nggak nyalahin kok kalau ada yang nyomot, karena aku memang sampai sekarang belum melakukan. Tapi someday, entah kapan itu, aku akan jual sex toys. Jual sex toys. Dan sudah observe dari sekarang. Yoi. Seks itu kebutuhan biologis, men. Biologis. Ya kan? Buat apa kamu bacol liatin Instagram kalau nggak karena seks? Betul. Kalau nggak karena tidak bisa mengendalikan birahi, ya kan? Cocok dong. Aku tahu di Bali banyak, nggak banyak. Aku tahu di Bali ada yang memang memposisikan diri seperti itu. Aku punya produk yang sesuai, yang mensupport banget. Iya. Ya udah. Iya. Mungkin someday aku akan posting ada dildo di antara belahan dada. Itu sangat menjual. Iya kan? Sangat menjual dari segi size-nya. Atau mungkin ada laki-laki six-pack, terus sambil megang dildo mungkin. Kan aku bisa cowok yang megang dildo. Aku nggak pernah nyalahin, men. Namanya orientasi seksual. Kita harus open minded. Iya, terserah mereka ingin berhubungan dengan siapa, dengan gender apa. Iya, benar. Makanya kenapa di episode podcastku itu ada yang bahas tentang sex ed. Ya kan? Itu pure untuk ngasih tahu loh bahwa memang seks itu kebutuhan biologis, tapi kita melakukan hubungan seksual dengan penuh konsen. Oke. Sebelum kita melakukan BDSM, kita harus tahu apa itu BDSM.
Kayak apa yang aku obrolin sama Sisil. Betul. Ya sekarang di Jakarta kan. Iya. Sisil dia kan salah satu konselor seks. Yes. Udah wahid banget. Oh iya. Aku waktu itu ngobrolin sex life issue. Mhm. Dan memang isu dari seks ini sendiri itu sampai bikin orang insecure loh. Sampai dia punya yang namanya trust issue sendiri sama orang lain. Kalau aku berhubungan sama si A, bisa nggak ya aku tahan lama? Ketakutan terhadap tidak bisa memuaskan pasangan tuh sekarang tinggi sekali. Oh iya. Iya. Serius. Makanya aku bawa sex ed ke sana ke Betul, podcastku. betul. Dan itu yang paling tinggi, Bro. Iya, paling banyak listeners ya Mas. Karena pernah kemarin cerita yang paling tinggi yang mana sih Mas? Yang Sisil sih, yang soal seks. Ya, Ya, jadi aku tapi aku nanggapnya positif ya. Mungkin teman-teman pendengarku ini tidak porno, tapi lebih ke pingin tahu Betul. gimana sih sex life issue itu, Iya. kehidupan seks itu yang benar seperti apa. Betul. Kalau Betul. punya fantasi, aneh nggak sih ketika punya fantasi gitu, ya kan? Aneh nggak sih ketika punya orientasi seksual yang berbeda? Betul. Gitu, lebih ke sana. Sama kayak aku sama Mbak Melati nih. Salah satu kalau aku bilang itu boleh kali sih lihat episode. Tapi dengan adanya tingginya kebutuhan seks, itulah makanya teman-teman di Instagram dengan followers yang banyak itu menjual itu, Bas. Iya, itu makanya. Itu yang membuat. Cuma mereka paham nggak sih? Gitu. Konsen nggak sih sama apa yang mereka lakuin? Iya ya, dan kembali lagi mereka mendapatkan pekerjaan and then mendapat benefit dari sana. That's why mereka melakukan hal seperti itu. Itu, Bas. Jadi yang kita perlu udah ketemu. Udah. Nih, sorry aku potong ya. Kayak misalnya aku sama Mbak Melati nih, seorang transpuan, ya kan? Betul. Tahu nggak transpuan? Iya, aku dengerin kok yang soal transpuan itu. Aku lebih suka nyebut mereka transpuan daripada nyebut mereka waria. Betul. Ya. Karena sebutan transpuan itu lebih respect Dan dan lebih rude banget ya waria gitu. dan lebih manusiawi ketimbang mengatakan mereka adalah waria atau bencong. Dan ketika aku rekaman sama Mbak Melati, yang dimana Mbak Melati ini adalah perwakilan Woman March 2019. Woman March. Manggilnya udah Mbak ya? Mbak, aku manggil dia Mbak. Aku menghormati orientasi seksualnya dia, pilihannya Betul. dia, Betul. gender yang dia pilih. Betul. Ketika dia adalah speaker untuk Woman March tahun ini 2020. Ya. Dan ketika aku ngobrol sama dia, aku milih untuk ngobrol di satu kafe kawasan Renon, ya kan, di dekat pasar Renon, Iya. yang masuk ke jalan tuh dekat sekolah tuh. Iya, pokoknya itulah ya. Orang pasti tahu. Iya. Dan ketika aku melakukan rekaman di sana, tatapan orang sama dia sinis banget, Bro. Ya karena orang kan belum bisa menerima hal itu, Mas. Padahal dianya nyantai banget, dan aku pun ngajak dia ke sana buat jadi bukti ke orang-orang bahwa Aku biasa aja loh bergaul dengan orang seperti ini gitu. salah. Teman-teman transpuan ini juga punya hak untuk disegani, juga punya hak untuk diajak bersama dalam sebuah lingkungan sosial. Oke. Patut diajak untuk bersosialisasi. Nggak usah ke blog, nggak usah ke Kesampingkan. jangan dipandang sebelah mata gitu loh. Iya. Dan resiko pekerjaan mereka tuh jauh lebih beresiko daripada perempuan yang memilih untuk menjadi wanita tunasusila. Oke. Karena satu yang diajak adalah sesama jenis. Oke. Ya kan? Yang kedua, kalau aku kutip dari podcastku episode lupa aku sama Mbak Melati. Iya. Germo di Bung Tomo itu tidak se-care germo di lokalisasi yang memang pure wanita tunasusila. Iya. Dan resiko mereka transpuan itu lebih besar. That's why kenapa aku interview dan ngajak ngobrol Mbak Melati, karena aku pengen ngajak teman-teman ngebuka mata aja loh. Iya, dan membuka pikirannya. Kayak bilang, bencong.
itu tuh udah menyakitkan. Oke. Itu termasuk hate speech gitu Hate loh. speech. Ya. Ya kan? Ya, betul. Sama betul. kayak kita lihat orang difabel, buta. Kok ketawa? Enggak, saya begini, Pak. Saya geringin Itu tuh basahin bibir. Itu tuh hate speech loh sebenarnya. Betul. Padahal teman-teman difabel tuh banyak sekali ada ngelakukan pekerjaan. Tahu nggak sih? Ya ini juga sih. FYI aja ya. Tahu nggak sih kalau di Bali tuh ada 3 podcast yang dilakukan, yang digagas oleh teman-teman difabel. Wow. Serius. Dan kita di sini belum tahu. Dan orang di Bali nggak banyak yang tahu loh. Masih bahasanya ampah. Masih nggak ngeh dengan hal itu ya. Iya. 3 podcast ini jalan secara konsisten dan semua pelakunya adalah, semua inisiatornya adalah teman-teman difabel. Wow. Ya, good. Itu maksudnya teman-teman, karya yang kita buat, apa yang kita tampilkan ke masyarakat, ada moral value-nya, ada sesuatu di baliknya. Aku malah lebih senang kalau mereka yang mendapatkan followers kita sampai K atau Sampai M. daripada yang ya. Mungkin nanti teman-teman yang penasaran tentang apa saja yang dibicarakan dengan Baskara, langsung aja di Spotify ya, di Ngobrol di Podcast. Ngobrol di Podcast. Asik. Oke, last question ya, Bas ya. Udah terakhir, oke. Iya dong. Nanti kalau kepanjangan nanti pembicaraan ini nanti dia seks mulu. Oh, entar jadinya ada 2 part kayak Mandre. Iya, nanti Tapi aku nggak mabuk. sama Andre 3 botol. Oh, gitu. Sini kita ya. Andre, aku bercanda, Andre. Sama Andre ada kok sama Tanda. Episode 66. Ada juga di podcastnya dia ya. Last question, satu pesan untuk teman-teman sebagai pelaku yang berada di industri kreatif, selaku content creator, apa pesan Baskara untuk melihat semua hal yang sudah kita baca selama ini, Bas? Wah, ini aku merasa masih banyak yang lebih Betul. pro daripada aku. Tapi ya. kan kita perlu speak louder tentang pandangan kita sendiri. It's okay menurutku. Kalau dari aku sih, mungkin ini terdengar apa ya, klise. Iya. Terdengar biasa aja sih gitu. Tapi menjadi diri sendiri itu benar. Menjadi diri sendiri itu adalah hal yang paling benar. Menjadi diri sendiri, terus yang paling penting berani mempertanggungjawabkan konten. Oke. Ketika Kim mengeluarkan konten A yang emang itu di masyarakat akan dipandang kontroversial, Kim siap untuk mempertanggungjawabkannya. Ketika Kim melempar konten B dan menurut orang-orang itu enak dilihat, Betul. ya kan, apapun kontennya, terus Kim diminta pertanggungjawaban, Kim siap untuk Harus mempertanggungjawabkan. siap mempertanggungjawabkan karya sendiri. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana kita siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lempar ke masyarakat. Karena kan siapa yang tahu konten kita cuma kita aja. Betul. Persepsi orang berbeda-beda ya. Persepsi orang boleh beda, dan balik lagi, kita adalah manusia biasa, bukan superhero, bukan orang sakti, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. At least yang pertama, senengin dirimu sendiri, nggak usah nyenengin semua orang. Even Superman pun nggak bisa nyenengin semua orang. Karena membuat orang bahagia semuanya itu tidak akan Nggak bisa. bisa. Tidak akan bisa. Ada yang bahagia, tapi satu sisi ada yang enggak. Itu yin yang namanya. Betul. Wajar. Ruwa bineda kalau dipakai. Wajar kok. Ya. Season ketiga, it's coming. It's coming. Promosi terus Ngobrol di Podcast ya. Itu dia pesan dari Baskara. Ya kan? Jadilah diri sendiri podcast. Masa season 2 mau berakhir terus Iya. nggak ada promosi buat season 3? Iya bener. Apalagi kita berada dalam Drink with Dev. Asik. Ngobrol di Dev. Ngobrol di Dev. Iya. Oke, kita ketemu di episode berikut ya. Yes. Jadi obrolan ini bisa kamu lihat di YouTube. YouTube. Langsung aja buka www.youtube.com/ Dev Authentic TV. Dev Authentic TV. Yes, benar, Atau benar. ke Instagram untuk follow di Dev di www.instagram.com//dev apa? Dev Authentic TV. Dev juga. Authentic TV Iya, ya. Ada hostnya, ada Adit. Ada juga nanti teman-teman bisa kepoin langsung podcast Baskara di Ngobrol di Podcast, right? Jadilah diri sendiri dan mempertanggungjawabkan karyamu sendiri. Oke? Thank you so much, Bas. Don't drink too much, don't think too much, drink with Dev. See you soon. Bye. Thank you, Bas.